Segera setelah keluarnya kebijakan Perdirjen KSDAE nomor P6 tahun 2018 tentang petunjuk teknis kemitraan konservasi di kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam, Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi segera menyikapinya dengan melakukan kegiatan dalam konteks pengabdian masyarakat. Tahun 2019 kita melakukan kegiatan penguatan kapasitas pengelola kawasan konservasi dalam rangka implementasi kemitraan konservasi. Lalu tahun berikutnya 2020 kita melanjutkan dengan penguatan kapasitas masyarakat untuk implementasi kemitraan konservasi. Dan tahun ini 2021 kita melakukan kegiatan pendampingan kemitraan konservasi pada tingkat masyarakat. Setelah 17 tahun beralih fungsi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, ternyata masih menyisakan persoalan konflik kawasan di dalamnya. Ada 160 kepala keluarga yang menggarap lahan tanah vonis yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Nah, lahirnya skema kemitraan konservasi ini diharapkan bisa menjadi solusi jalan tengah untuk konflik tersebut. Dan dalam kesempatan kali ini, Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi mencoba mengambil bagian untuk memediasi konflik itu untuk menemukan solusinya. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam kegiatan pendampingan kemitraan konservasi ini adalah yang pertama kita melakukan pemetaan konflik di areal tanah vonis Taman Nasional Gunung Merapi. Kita juga membuat profil sosial masyarakat penggarap di sana sebagai modal untuk memediasi konflik yang terjadi. Kemudian ketika kesepahaman bisa kita dapatkan, kegiatan kita berikutnya adalah membantu masyarakat untuk menyiapkan proposal pengajuan kemitraan konservasi, berikut memverifikasi dokumen-dokumen pendukungnya, bahkan juga sampai mendampingi penyusunan draft perjanjian kerjasama dalam rangka kemitraan konservasi bersama masyarakat. Tantangan dalam melakukan mediasi konflik ini adalah kita harus punya ikatan emosional dengan kedua belah pihak yang berkonflik. Beruntung Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi berkesempatan untuk membangun ikatan emosional ini dalam berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Kita mengenal warga penggarap tanah vonis itu dari sejak kegiatan KKN UGM tahun 2010 yang kemudian berlanjut dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian sampai saat ini. Termasuk juga kegiatan yang sudah kita lakukan cukup intensif dari tahun 2019, 2020 dan 2021. Saat ini proses pendampingan kemitraan konservasi di tanah vonis Taman Nasional Gunung Merapi telah sampai pada satu kata sepakat untuk mengakhiri konflik yang terjadi selama bertahun-tahun. Kita bersepakat untuk mengakhiri konflik itu dengan menjalin kerjasama dalam skema kemitraan konservasi. Tahapan yang sudah dilakukan untuk mewujudkan skema kemitraan konservasi ini adalah kita sudah mendampingi masyarakat dalam menyusun proposal usulan kerjasama kemitraan konservasi. Kemudian yang berikutnya mendampingi masyarakat untuk menyiapkan dokumen, berikut memverifikasi dokumen dan verifikasi areal kemitraan konservasi. Dan yang terakhir sudah kita lakukan adalah membahas dan menyusun bersama draft perjanjian kerjasama dalam rangka kemitraan konservasi antara masyarakat penggarap tanah vonis dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Kasus tanah vonis di Taman Nasional Gunung Merapi ini akan menjadi ajang pembuktian apakah skema kemitraan konservasi memang mampu menjadi jalan tengah atau solusi bagi konflik yang sudah bertahun-tahun terjadi di sana. Mentransformasi konflik menjadi kerjasama adalah sebuah lompatan langkah yang perlu diapresiasi.
Ini menjadi narasi tentang bagaimana suatu kegiatan konservasi dirancang untuk memberikan dampak yang positif baik bagi masyarakat maupun keberlangsungan ekosistem Taman Nasional. Kemitraan konservasi ini adalah bagian dari kebijakan perhutanan sosial di kawasan konservasi. Itu artinya ini adalah sarana untuk resolusi konflik. Dan skema kemitraan konservasi di Tanah Vonis Taman Nasional Gunung Merapi ini akan membuktikan hal itu. Kemitraan konservasi sebagai jalan tengah penyelesaian konflik Tanah Vonis ini harus menjadi sarana bagi upaya mewujudkan kemaslahatan bersama antara masyarakat penggarap Tanah Vonis dengan Taman Nasional Gunung Merapi. Ke depan ada 2 tantangan yang masih harus kita jawab. Yang pertama adalah tantangan untuk mewujudkan kemaslahatan tadi. Apakah memang skema kemitraan konservasi ini mampu memberikan manfaat bagi kedua belah pihak? Dan tantangan yang kedua adalah bagaimana kita menguatkan peran kampus untuk terus mendorong relasi yang positif antara masyarakat dengan kawasan konservasi.